Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leslie Wulandari, BP 1801051010, berasal dari kelas 3 ATC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pelajaran praktikum saya, mata kuliah Sistem Komunikasi Serat Optik. Praktikum 3, Sistem komunikasi serat optik, yaitu pengukuran hasil desain sistem serat optik. Judul percobaan, pengukuran hasil desain sistem serat optik. Tujuan percobaannya yaitu mampu melakukan pengukuran losses daya minimum, losses daya maksimum pada serat optik hasil rancangan. Yang kedua, mampu memahami parameter penyebab terjadinya losses pada serat optik. Yang ketiga, mampu memahami hasil desain sistem serat optik, sehingga ketika hasil desain sistem serat optik ini ditampilkan, mahasiswa bisa mampu membaca dan mengetahui apa maksud dari hasil desain yang telah ditampilkan. Selanjutnya, teori penunjangnya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga daya yang ditransmisikan sesuai. Selanjutnya, adanya langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum dan maksimumnya. 1. Untuk menentukan loss daya minimum sistem yang dilakukan adalah 1. Adanya loss daya minimum yang disebabkan oleh serat optik, yaitu tergantung pada panjang serat optik dan tipe serat optik yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap mili per kilometernya. Yang kedua, loss yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. Selanjutnya, yang ketiga, sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem serat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. Yang kedua, menentukan loss daya maksimum sistem. Loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum loss akibat aging, perbaikan, maupun akibat cadangan. Dan yang pertama, adanya aging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem, sehingga adanya penurunan. Yang kedua, adanya perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam sistem pada waktu tertentu. Yang ketiga, adanya loss cadangan yang digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan. Selanjutnya, tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Bahan dan peralatan yang digunakan, laptop atau PC, kalkulator, dan kertas. Untuk diagram pengukurannya, di sini diminta yang pertama atau yang A, diminta untuk menghitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah. Yang diketahui adanya ini pemancar, konektor, sambungan fusi, dan ini adalah konektor dan ini adalah penerima dengan nilai yang telah ditentukan. Selanjutnya, untuk yang B, yang diminta ialah hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik dirubah-rubah. Dengan adanya ini pemancar, adanya konektor, sambungan fusi di tengahnya yaitu yang C, dan adanya konektor D, dan adanya penerima. Dengan panjang serat optik dan nilai lossnya yang telah diketahui. Selanjutnya, pada diagram yang C diminta untuk menghitung panjang serat optik B bila daya minimum penerima dirubah-rubah. Jadi, yang dirubah-rubah itu ialah daya minimumnya. Adanya A sebagai konektornya, dan B adanya, dan C adanya sebagai konektornya. Dan ini nilai yang telah diketahui. Selanjutnya, pada diagram D, yang diminta ialah hitung panjang serat optik B bila daya output pemancar dirubah-rubah. Yaitu, ini adalah konektornya, dan ini adalah konektornya. Selanjutnya, yang E, yang terakhir, yaitu kita diminta untuk hitung loss serat optik bila panjang serat B dirubah-rubah. Dengan nilai-nilai panjang serat optik
loss dan daya minimum serta faktor yang telah diketahui nilainya. Selanjutnya untuk langkah percobaan, karena yang desain A, B diminta untuk menghitung nilai yang telah dirubah-rubah. Kalau yang A dan B diminta untuk menghitung daya minimum terhadap bila loss tersebut dirubah-rubah. Inilah langkahnya. Pertama, pada desain yang diagram A diminta langkah percobaan atau perhitungan yang kita lakukan adalah 1. Perhitungan loss daya minimum, yang kedua perhitungan loss daya maksimum, dan yang ketiga perhitungan daya minimum pemancar. Selanjutnya untuk diagram B, yang kita lakukan adalah 1. Perhitungan loss daya minimum, yang kedua perhitungan loss daya maksimum, dan yang ketiga melakukan perhitungan daya minimum pemancar. Selanjutnya untuk diagram C, langkah yang kita lakukan adalah perhitungan loss daya minimum, perhitungan loss daya maksimum, ketiga perhitungan daya yang tersedia, yang keempat perhitungan panjang serat optik. Selanjutnya untuk diagram D, langkah yang kita lakukan adalah perhitungan loss daya minimum, perhitungan loss daya maksimum, perhitungan daya yang tersedia, dan perhitungan panjang serat optik. Selanjutnya untuk desain yang E diminta untuk mencari loss serat optik bila panjang serat B dirubah-rubah. Langkah yang digunakan pada yang diagram E ini adalah 1. Perhitungan loss daya minimum, yang kedua perhitungan loss daya maksimum, yang ketiga perhitungan daya tersedia, yang keempat perhitungan panjang serat optik penentuan loss, dan yang kelima penentuan loss sebagai jawaban dari pertanyaan pada diagram E tadi. Selanjutnya untuk data hasil percobaan, pada data hasil percobaan yang telah dilakukan pada ini sebagai konektor, sebagai sambungan fusi, dan ini sebagai konektor. Yang telah diketahui dan yang ditanya yaitu hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah. Selanjutnya, langkah 1, menghitung loss daya minimum. Pertama mencari loss total panjang serat optik dengan rumusnya total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer, dan dapatkanlah hasilnya 6,255 dB. Selanjutnya mencari loss total konektor dengan cara jumlah konektor kali loss konektor 2 kali 1 dB sama dengan 2 dB. Selanjutnya untuk loss total sambungan fusi, yaitu rumusnya jumlah sambungan fusi dikali loss sambungan fusi 1 dikali 0,1 dB sama dengan 0,1 dB. Total loss daya minimum adalah perjumlahan dari total loss serat optik, konektor, dan sambungan fusi. Total loss dari daya minimum itu yaitu 8,355 dB. Selanjutnya untuk langkah kedua, kita harus menentukan loss daya maksimumnya dengan cara perjumlahan loss daya minimum ditambah aging tambah perbaikan ditambah cadangan, dan didapatkanlah hasilnya terhadap loss daya maksimum adalah 14,355 dB. Untuk langkah yang ketiga yaitu daya minimum pemancar, yang cara atau perhitungannya yaitu penjumlahan daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum, dan dapat hasilnya yaitu min 15,645 dB. Selanjutnya pada nilai yang dirubah-rubah, untuk panjang serat A 15 meter, D 15 meter. Pertama menghitung loss daya, dapatkan hasilnya 6,27 dB untuk loss total panjang serat optik. Untuk loss konektor 2 dB, loss total sambungan fusi 0,1 dB. Selanjutnya, loss total daya minimumnya adalah penjumlahan dari total loss serat optik, konektor, sambungan fusi, dan total loss daya minimumnya adalah 8,37 dB. Langkah keduanya mencari loss daya maksimum, yaitu loss daya minimum tambah aging, perbaikan, dan cadangan, dan hasilnya adalah 14,37 dB. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga yaitu menentukan daya minimum pemancar dengan cara penjumlahan atau tambahan daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum sama dengan hasilnya yaitu min 15,63 dB. Baik, selanjutnya
Untuk panjang serat A sama dengan 20 meter, D sama dengan 20 meter. Angka yang pertama yaitu menghitung loss daya minimum, dan selanjutnya loss total panjang serat optik. Total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer, hasilnya 6,285 dB. Untuk loss total konektor hasilnya 2 dB. Untuk loss total sambungan fusi yaitu jumlah sambungan fusi kali loss sambungan fusi, hasilnya 0,1 dB. Untuk total loss daya minimum adalah pertambahan dari total loss serat optik, konektor, dan sambungan fusi, hasilnya adalah 8,385 dB. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu menentukan loss daya maksimum. Loss daya maksimum yaitu loss daya minimum ditambah aging, perbaikan, dan cadangan. Hasilnya adalah 12,585 dB untuk loss daya maksimumnya. Selanjutnya, angka yang ketiga yaitu untuk menentukan daya minimum pemancar, yaitu daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum. Hasilnya yaitu min 17,415 dB. Selanjutnya untuk diagram B, yang diketahui adanya pemancar, ini konektor, sambungan fusi, dan konektor, dan ini adalah penerima. Dan diketahui nilai-nilainya. Yang ditanya adalah hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik dirubah-rubah. Jawabannya adalah yang pertama, untuk tentukan loss serat optik sama dengan 1,0 dB per kilometer. Cara yang pertama yaitu menghitung loss daya minimumnya dengan mencari loss total panjang serat optik. Hasil yang didapatkan terhadap loss total panjang serat optik adalah 4,17 dB. Loss total konektornya adalah 2 dB, dan loss total sambungan fusinya adalah 0,1 dB. Selanjutnya untuk total loss daya minimumnya adalah total loss daya minimum serat optik konektor ditambah dengan sambungan fusi. Hasilnya adalah 6,27 dB. Selanjutnya untuk langkah yang kedua adalah untuk mencari loss daya maksimum, dan didapatkan hasilnya yaitu 12,27 dB. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu daya minimum pemancar dengan caranya yaitu daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum. Hasilnya adalah min 17,73 dB. Selanjutnya untuk loss serat optik 1,5 dB per kilometer. Langkah yang pertama menghitung loss daya minimum, mencari loss total panjang serat optik, hasilnya 6,255 dB. Untuk loss total konektor 2 dB, loss total sambungan fusi yaitu hasilnya 0,1 dB. Selanjutnya untuk total loss daya minimumnya, total loss serat optik konektor dan sambungan fusi 8,355 dB. Untuk langkah kedua, loss daya maksimumnya didapatkan 14,355 dB. Untuk langkah yang ketiga, daya minimum pemancar didapatkan min 30 dBm ditambah 14,355 dB, hasilnya min 15,645 dB. Selanjutnya, untuk loss serat optik yaitu 2 dB per kilometer. Langkah pertama menghitung loss daya minimum. Loss total panjang serat optik yaitu 8,34, loss total konektor 2 dB. Selanjutnya untuk loss total sambungan fusinya adalah 0,1 dB. Total loss daya minimum adalah total loss serat optik, konektor, dan sambungan fusi, yaitu hasilnya 10,44 dB. Angka yang kedua, loss daya maksimum. Loss daya minimum ditambah aging, perbaikan, dan cadangan, hasilnya 16,44 dB. Loss daya maksimumnya 16,44 dB. Angka yang ketiga, daya minimum pemancar, daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum. Hasilnya adalah min 13,56 dB. Selanjutnya untuk diagram C, adanya ini pemancar, ini adalah konektornya, dan ini adalah konektornya, ini adalah penerima. Dan ini adalah nilai yang diketahui pada soal. Selanjutnya, yang ditanya adalah hitunglah panjang serat optik B. Hitunglah panjang serat optik B
bila daya minimum penerima dirubah-rubah. Seperti yang ditanya ini hitung panjang surat optik B bila daya minimum dirubah-rubah. Caranya yaitu 1. Untuk daya minimum penerima min 10 dBm. Langkah yang pertama adalah menghitung loss daya minimum. Loss total panjang surat optik adalah 0,25 dB, loss total konektor 0,4 dB, dan loss daya minimum total loss adalah 0,65 dB. Langkah yang kedua untuk mencari loss daya maksimum yaitu 6,65 dB. Loss daya maksimum 6,65 dB. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga yaitu daya yang tersedia. Daya minimum pemancar sama dengan selisih daya output pemancar dikurang daya minimum penerima. Hasilnya min 2 dB. Selanjutnya langkah yang keempat adalah panjang surat optik B. Panjang surat optik B selisih atau daya yang tersedia dikurang loss daya maksimum. Hasilnya min 8,65 dB. Untuk panjang surat optik B hasilnya yaitu min 3,46 km. Selanjutnya untuk mencari untuk daya minimum penerima min 25 dBm, langkah yang pertama menghitung loss daya minimum. Hasilnya 0,25 dB, loss total konektor 0,4 dB, loss total daya minimum adalah 0,65 dB. Untuk langkah yang kedua loss daya maksimum yaitu hasilnya 6,65 dB. Untuk daya yang tersedia adalah selisih daya output pemancar dikurang daya minimum penerima. Hasilnya adalah 13 dB. Langkah yang keempat, panjang surat optik B selisih daya yang tersedia dikurang loss daya maksimum hasilnya 6,35 dB. Panjang surat optik B 2,54 km. Selanjutnya untuk daya minimum penerima min 30 dBm. Yang langkah yang pertama menghitung loss daya minimumnya, menghitung loss daya maksimumnya, dan menghitung daya yang tersedia seperti cara yang telah dilakukan pada diagram yang sebelumnya dan disesuaikan dengan angka atau nilai yang telah diketahui di soal. Dan langkah yang keempat yaitu panjang surat optik B. Sehingga panjang surat optik B didapatkan panjang surat optik B adalah 11,35 dB. Panjang surat optik B setelah dilakukan pembagian adalah 4,54 km. Selanjutnya adalah untuk diagram D sama ini adalah pemancar, konektor, dan penerima. Ini yang diketahui pada soal dan yang ditanya adalah hitunglah panjang surat optik B bila daya output pemancar kita rubah-rubah. Cara yang pertama langkahnya yaitu untuk menghitung loss dayanya. Ini terhadap daya output pemancar min 10 dBm. Di langkah yang pertama hitung loss daya minimum. Dan setelah didapatkan, lanjut pada langkah kedua menghitung loss daya maksimum. Yang ketiga yaitu menentukan daya yang tersedia, dan yang keempat panjang surat optik B. Untuk daya output pemancar min 20 dBm didapatkan total loss daya minimumnya adalah 0,65 dB. Untuk loss daya maksimumnya yaitu 6,65 dB, daya yang tersedia 10 dB. Dan langkah yang keempat yaitu panjang surat optik B yaitu 1,34 km. Untuk daya output pemancar min 30 dBm sama langkah yang pertama hitung loss daya, yang kedua menghitung loss daya maksimum, yang ketiga daya yang tersedia, dan yang keempat yaitu panjang surat optik B. Selanjutnya untuk yang diagram E, pemancar, ini adalah konektor dan ini adalah konektor, ini adalah penerima. Ini nilai yang diketahui pada soal. Selanjutnya yang diminta pada yang diagram E yaitu hitung loss surat optik bila panjang surat B kita rubah-rubah. Caranya yaitu pertama untuk panjang surat optik 1500 meter, langkah yang pertama menghitung loss daya minimumnya, ini didapatkan 0,4 dB. Selanjutnya untuk loss daya maksimumnya yaitu 6,4 dB. Loss daya maksimumnya yaitu 6,4 dB. Selanjutnya langkah yang ketiga daya yang tersedia didapatkan hasilnya 10 dB.
Yang keempat, loss sorot optik B didapatkan hasilnya yakni 2,25 dB. Selanjutnya, untuk mencari terhadap panjang sorot optik yang bernilai 1200 meter, langkah yang pertama menghitung loss daya minimum. Menghitung loss daya minimum dengan cara mencari total panjang sorot optik 1,3 km, loss total konektor 0,4 dB. Selanjutnya, untuk total loss daya minimumnya yaitu 0,4 dB, loss daya maksimumnya 6,4 dB. Daya yang tersedia yaitu 10 dB, loss sorot optik B didapatkan hasil 2,77 dB. Selanjutnya, untuk panjang yang sorot optiknya bernilai 2000 meter, langkah yang pertama sama menghitung loss daya minimum, didapatkan total loss daya minimum yaitu 0,4 dB. Selanjutnya, untuk loss daya maksimum didapatkan 6,4 dB. Yang ketiga, daya yang tersedia 10 dB. Untuk loss sorot optik didapatkan hasilnya 3,6 dB. Dan untuk loss sorot optik B dibagi sesuai dengan pembagiannya yang telah diketahui pada soal, yaitu hasilnya yaitu 1000,714 dB. Baiklah, selanjutnya untuk analisa terhadap datanya. Pada percobaan praktikum 3 ini, yakni tentang pengukuran hasil desain sistem sorot optik, dapat dilihat bahwasanya tadi pada diagram A terdapat 3 macam panjang konektor yaitu 10 meter, 15 meter, dan 20 meter. Dari panjang konektor tersebut bisa dilihat bahwa semakin panjang konektornya, maka akan semakin kecil daya minimum pemancarnya. Yaitu panjang konektor 10 meter, maka akan dihasilkan daya minimum pemancarnya min 15,645 dBm. Sedangkan untuk panjang konektor 15 meter, daya minimum pemancarnya adalah min 15,63 dBm. Dan panjang konektor 20 meter, daya minimum pemancarnya yaitu min 15,615 dBm. Jadi panjang konektor tersebut dapat memperbesar loss sistem sorot optik. Selanjutnya, pada diagram B terdapat 3 macam loss juga sorot optik yang memiliki panjangnya sama, 1 dB per kilometer, 1,5 dB per kilometer, dan 2 dB per kilometer. Dapat dilihat bahwasanya semakin besar loss pada sorot optik, maka akan terjadi semakin kecil daya pemancar minimumnya, yaitu loss 1 dB per kilometer. Daya minimum pemancarnya adalah min 17,73 dB. Lossnya, jika pada nilai loss 1,5 dB per kilometer, maka daya minimum pemancarnya adalah min 15,645 dB. Dan loss 2 dB kilometer, daya minimum pemancarnya adalah min 13,5 dB. Selanjutnya, terhadap diagram C, dapat dilihat bahwasanya loss daya minimum pemancar juga akan mempengaruhi panjang dari sorot optik, yakni adanya daya minimum min 10 dBm, maka panjang sorot optiknya adalah min 3,46 km. Ketika daya minimum bernilai min 25 dBm, maka panjang sorot optiknya adalah 2,54 km. Dan ketika nilai daya minimumnya adalah min 30 dBm, maka panjang sorot optiknya adalah 4,54 km. Semakin kecil daya minimum, maka akan semakin panjang sorot optiknya. Pada saat daya minimum min 10 dB, panjang sorot optiknya minus. Ini karena adanya daya minimum penerima lebih kecil daripada daya output pemancarnya. Jadi daya pemancar tersebut tidak boleh lebih besar daripada daya minimum penerima, karena tidak adanya penguat terhadap sorot optik tersebut. Selanjutnya, pada diagram D, adanya daya output pemancarnya yaitu min 10 dBm, maka panjang sorot optiknya adalah 5,34 km. Saat daya output pemancarnya min 20 dBm, maka panjang sorot optiknya adalah 1,34 km. Saat daya output pemancarnya min 30 dBm, maka panjang sorot optiknya adalah
min 2,66 km. Jadi semakin kecil daya output pemancarnya, semakin kecil juga panjang sar optiknya. Pada saat daya pemancarnya min 20 dB, maka panjang sar optiknya minus. Hal ini terjadi karena adanya daya minimum penerima lebih kecil daripada daya output pemancarnya. Jadi daya pemancar tidak bisa lebih besar daripada daya minimum penerima. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penguat pada sar optik tersebut. Selanjutnya, yang terakhir pada diagram E, adanya panjang serat optik juga akan mempengaruhi loss serat optik itu sendiri. Pada saat panjang serat optik 1500 meter, maka loss serat optiknya 2,25 dB. Saat panjang serat optiknya 1200 meter, maka loss serat optiknya 2,77 dB. Dan saat panjang serat optiknya 2000 meter, maka loss serat optiknya 1,714 dB. Nah, kesimpulannya, yang pertama, semakin panjang konektor, semakin kecil daya minimum pemancar dan semakin besar loss sistem serat optik. Yang kedua, semakin kecil daya minimum penerima, maka semakin besar panjang serat optik. Dan yang ketiga, semakin kecil daya output pemancar, semakin kecil panjang serat optik. Panjang serat optik akan mempengaruhi loss serat optik. Semakin panjang serat optik, maka nilai dari loss serat optik juga akan bertambah besar. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.